Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hanifah Nurusapiani, SPD MPD, atas kesempatannya untuk presentasikan makalah mengenai analisis dan desain soal berbasis kemampuan HOTS dalam konteks kemampuan pemecahan masalah berpikir matematis dan kreatif matematis. Makalah ini disusun oleh kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri. Lalu selanjutnya yang pertama yaitu satu pendahuluan. Nah, latar belakang saya menulis makalah ini yaitu karena kemampuan berpikir matematis terutama dalam bentuk berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan esensial dalam pembelajaran abad ke-21. Nah, dalam berpikir kritis ini melibatkan penalaran logis, analisis mendalam, dan evaluasi atas informasi dan strategi penyelesaian masalah. Menurut Sulistiani dan Mas Rukan, pada tahun 2016, keterampilan ini penting tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan menghadapi tantangan global seperti masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Lalu menurut Rahmaini dan Chandra pada tahun 2024, hal ini menjadikan pembelajaran matematika sebagai media yang ideal untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Lalu menurut Afifa dan Kusuma pada tahun 2021, kemampuan berpikir kritis matematis dianggap sebagai alat yang penting untuk mengembangkan karakter, kemandirian, serta kemampuan menyelesaikan masalah kompleks yang memerlukan analisis sintetis. Lalu menurut Jannah, Suyitno, dan Roshida pada tahun 2019, berdasarkan studi internasional seperti TIMSS dan PISA, PISA, kemampuan berpikir kritis dan matematis siswa Indonesia masih tergolong rendah. Nah, karena rendahnya capaian ini mencerminkan perlunya penekanan lebih besar pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam proses pembelajaran matematika, baik secara tatap muka maupun daring. Oleh karena itu, penguatan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika tidak hanya berfungsi untuk pencapaian akademik, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang tangguh, kompeten, dan adaptif dalam menghadapi tantangan masa depan. Oke, selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan penulisan makalah. Lalu selanjutnya adalah kajian teoritis. Pada bab ini saya mengkaji kemampuan berpikir matematis. Di sini ada pengertiannya yaitu menurut Jannah, Suyitno, dan Roshida pada tahun 2019, kemampuan berpikir matematis merupakan kemampuan kognitif yang mencerminkan proses berpikir logis, sistematis, dan reflektif dalam menyelesaikan masalah atau memahami konsep matematika secara mendalam. Menurut NCTM pada tahun 2000 menyebutkan bahwa berpikir matematis merupakan fondasi yang harus ditanamkan dalam semua aspek pembelajaran matematika karena menjadi prasyarat bagi pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi lainnya. Kemampuan ini tidak hanya dibutuhkan dalam proses belajar di kelas, tetapi juga sangat penting dalam menghadapi tantangan global di era digital dan kompetensi abad ke-21. Dalam konteks ini, matematika bukan lagi sekedar alat berhitung, melainkan juga alat berpikir atau mathematics as a way of thinking yang mengembangkan daya nalar, evaluasi logis, dan kemampuan adaptasi terhadap situasi baru. Lalu selanjutnya yaitu karakter dari kemampuan berpikir matematis. Menurut Afifa dan Kusuma pada tahun 2021, karakteristik kemampuan berpikir kritis yaitu 1. Abstrak, lalu kedua logis, yang ketiga sistematis, yang keempat kritis, dan yang kelima kreatif. Lalu ada beberapa indikator kemampuan matematis. Yang pertama yaitu kemampuan memahami konsep matematika, menyelesaikan masalah non-rutin, menjelaskan keterkaitan antar konsep, menyusun dan menguji argumen matematis, membuat representasi simbolik dan visual, lalu selanjutnya menggeneralisir dan membuktikan hasil. Kemampuan ini sebagai
selanjutnya terbagi menjadi beberapa subbab atau dimensi berpikir yang saling berkaitan, yaitu yang pertama pemecahan masalah, berpikir kritis, kemampuan berpikir matematis. Lalu kita bahas kemampuan pemecahan masalah matematis. Menurut Krisnawati dan Marianti pada tahun 2021, proses pemecahan masalah dalam konteks pembelajaran matematika tidak hanya menguji penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan siswa dalam memahami situasi, menganalisis informasi, membangun model matematis, dan mengevaluasi solusi. Pemecahan masalah matematis mencakup beberapa indikator yang penting, yaitu mengidentifikasi data yang relevan, merancang model matematis dari situasi nyata, menerapkan strategi penyelesaian, dan menafsirkan serta mengevaluasi hasil solusi. Nah, sayangnya hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa di Indonesia ini masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dalam rendahnya hasil PISA dan TIMS siswa Indonesia. Dalam studi PISA pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat ke-72 dan 78 negara dengan skor rata-rata 379. Jauh di bawah rata-rata internasional yaitu 487. Hal ini menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah yang membutuhkan analisis dan interpretasi dalam interpretasi data secara kontekstual. Lalu untuk mengatasi tantangan tersebut, pendekatan pembelajaran seperti PBL dan RMI telah terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah menurut Sumartini pada tahun 2016. Nah, PBL ini memberikan siswa kemampuan untuk memecahkan masalah secara autentik yang sesuai dengan kehidupan nyata. Sementara RMI menekankan pada penggunaan konteks sehari-hari dalam menyusun model matematis. Lalu selanjutnya kemampuan kritis matematis. Nah, berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengevaluasi argumen, menilai validasi informasi, dan menyusun penalaran secara logis dan sistematis. Menurut Kurniawati dan Arta Ekayanti pada tahun 2020, berpikir kritis merupakan kemampuan keterampilan yang dapat dilatih dan dikembangkan melalui aktivitas dan pembelajaran yang bermakna dan menantang. Nah, kemampuan berpikir kritis ini tidak hanya dapat dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah konflik. Dalam kehidupan nyata, pembelajaran berpikir kritis perlu diperlukan untuk satu merumuskan masalah secara cepat, menyusun argumen berdasarkan bukti, dan mengkaji dan mengevaluasi serta menarik kesimpulan. Lalu selanjutnya adalah kemampuan berpikir kreatif matematis. Nah, pada kemampuan berpikir kreatif matematis ini mencerminkan kemampuan siswa dalam menghasilkan ide-ide baru, melihat berbagai kemungkinan penyelesaian, dan mengeksplorasi konsep secara inovatif. Nah, kreativitas dalam berpikir ini diperlukan terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan hanya proses standar. Lalu selanjutnya yaitu ada analisis soal matematika. Nah, yang pertama itu soal kemampuan pemecahan masalah dengan sumber soal OSN SMP tingkat kabupaten pada tahun 2019. Nah, soal ini yaitu 2 akuarium A dan B diisi air sehingga volumenya sama, yaitu 64.000 cm3. Anto memiliki 30 kelereng kecil dan 20 kelereng besar yang akan dimasukkan ke dalam akuarium tersebut. Ke dalam akuarium A dimasukkan 7 kelereng kecil dan 7 kelereng besar sehingga akuarium yang diisi oleh 64.821 1/3 cm3, sedangkan ke dalam akuarium B dimasukkan kelereng
21 kelereng kecil dan 7 kelereng besar, sehingga volume akuarium yang terisi menjadi 64.880 cm kubik. Volume seluruh kelereng atau yang tidak dimasukkan ke akuarium adalah jawabannya seperti yang ada di ABCD. Lalu untuk menyelesaikannya yaitu akuarium A yaitu 7 kelereng kecil dan 7 kelereng besar, akuarium B yaitu 21 kelereng kecil dan 7 kelereng besar, sisanya yaitu 2 kelereng kecil dan 6 kelereng besar. Nah, misalkan pada volume kelereng kecil X dan volume kelereng besar yaitu Y, maka didapatkan persamaan 1 yaitu 21X ditambah 7Y sama dengan 880. Lalu persamaan 2 yaitu 7X ditambah 7Y sama dengan 821 1/3. Nah, didapatkan 14X sama dengan 176/3, X sama dengan 176/42. Lalu substitusikan ke persamaan 1, 21 dikali 17, lalu substitusikan X-nya, 21 dikali 176/42 ditambah 7Y sama dengan 880, 7Y sama dengan 880 dikurang 88, Y sama dengan 880 dikurang 88 per 7, Y sama dengan 792 per 7. Volume sisanya yaitu 2X ditambah 6Y sama dengan 2 dikali 176 per 42 ditambah 6 dikali 792 per 7 sama dengan 14.432 per 21 sama dengan 687521. 5/21 yaitu jawabannya D. Nah, identifikasi soal ini merupakan kemampuan pemecahan masalah matematis karena kontekstual, lalu data numerik yang diminta diberikan data numerik dan diminta menghitung sesuai informasi yang diberikan. Lalu selanjutnya perlu membentuk persamaan dari data tersebut. Alasannya sudah tertera. Lalu selanjutnya soal kemampuan berpikir kritis matematis. Sumber soalnya masih sama, yaitu soal USN SMP tingkat kabupaten tahun 2019 dengan uraian soal, yaitu jika Fn mempunyai banyaknya faktor positif dan bilangan n bulat yang terbesar yaitu lebih besar dari akar n, selisih nilai dari F 3 pangkat 4 dikali 4 pangkat 3 dipangkatkan 2 dan F 3 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 dipangkatkan 2 adalah jawabannya ABC-nya ada di sudah tertera. Lalu penyelesaiannya, misalkan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12 dan bentuk perkalian faktornya itu 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 dengan pembagi 12 mempunyai bentuk 2 kali 2 dengan A sama dengan 1, 2, 3, 1 dan 2 dan B sama dengan 0 dan 1. Nah, banyaknya pasangan AB adalah 6, lalu pembuktiannya itu faktor positif pembuktian dari F 3 pangkat 4 dikali 4 pangkat 3 dipangkatkan 2 yaitu faktor positif dari 3 pangkat 4 dikali 4 pangkat 3 dipangkatkan 2 adalah 3 akar 8 yaitu 1 3 9 2 7 8 1 2 4 3 7 2 9 2 1 4 8 7 6 5 6 1 ada 9 faktor, lalu 4 pangkat 6 ada 13 faktor. Banyaknya faktor positif yang lebih besar adalah 9 dikali 13 sama dengan 2 sama dengan 58,5. Lalu selanjutnya ada 5 F sama dengan 3 pangkat 3 4 pangkat 2 dipangkatkan 2. Faktornya 3 pangkat 6 ada 7, 3 pangkat 4 ada 9. Lalu untuk faktor positifnya ada 9 kali 7 kali 9 sama dengan dibagi 2 sama dengan 31,5. Nah, selisihnya yaitu 58,5 dikurang 31,5 sama dengan 20, yaitu jawabannya C. Untuk identifikasi dan alasannya sudah tertera. Lalu untuk kemampuan kreatif anak matematis yaitu
sumber soalnya masih sama, soal OSN SMP tingkat kabupaten tahun 2019 dengan uraian soal sebagai berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini adalah gambar kap lampu yang tidak mempunyai alas dan tutup. Alas dan tutup kap tersebut berbentuk lingkaran. Luas bahannya untuk mempunyai kap tersebut adalah dengan menggunakan V sebesar 3,14 dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Lalu untuk penyelesaiannya yaitu dengan konsep kesebangunan didapatkan BE per CD sama dengan AB per AC dengan diketahui BE-nya itu 6 dan CD-nya itu 12 dan AB-nya belum diketahui, jadi kita ganti dengan X, lalu AC-nya itu X ditambah 8 dengan penyelesaian soal sebagai berikut. Lalu ada identifikasi soal dan alasannya sebagai berikut. Lalu untuk selanjutnya itu desain soal orisinil. Nah, pada soal pertama ini saya masukkan soal kemampuan pemecahan masalah matematis dengan soal dua tangki X dan Y masing-masing berisi minyak dengan volume yang sama yaitu 90.000 cm3. Lalu Sinta memiliki 36 bola besi kecil dan 24 bola besi besar yang dimasukkan ke dalam tangki tersebut. Ke dalam tangki X dimasukkan 12 bola kecil dan 8 bola besar sehingga volume minyak tersebut menjadi 80.929 cm3 di dalam tangki Y dimasukkan 18 bola kecil dan 10 bola besar sehingga volume minyak yang tersisa menjadi 88.300 cm3. Berapakah total bola besi yang dimasukkan ke dalam tangki? Nah, untuk penyelesaian masalahnya X yaitu bola kecil, yaitu bola besar. Lalu untuk tangki X yaitu kita dapatkan persamaan 1 yaitu 12X ditambah 8Y sama dengan 800. Lalu untuk tangki Y kita dapatkan persamaannya yaitu 18X ditambah 10Y sama dengan 1700. Lalu kita selesaikan persamaan ini dengan dikalikan persamaan 1 dikalikan dengan 3 yaitu menjadi 6X ditambah 40Y sama dengan 4000. Lalu untuk persamaan 2 dikalikan 4 jadi 72X ditambah 4Y sama dengan 6800. Lalu dikurangi 4 pada persamaan 3 dan 4 tersebut yaitu 72X ditambah 4Y dikurang 6X ditambah 4Y sama dengan 6800 dikurangi 4000 sama dengan 12X sama dengan 2800 X sama dengan 2800 dibagi 12 sama dengan 233,33 cm3. Lalu kita masukkan nilai X tersebut ke persamaan 1 sehingga hasilnya Y sama dengan min 2000 dibagi 8 sama dengan sama dengan 250 cm3. Karena hasil Y-nya negatif, maka kita sesuaikan dengan hasilnya positif. Misalkan minyak tersisa di tangki Y sama dengan 88.900 cm3, maka sebagai berikut langkah penyelesaiannya. Dan hasil volume total bola besi yang tidak dimasukkan yaitu 6X ditambah 6Y sama dengan 6 dikali 33,33 ditambah 6 dikali 50 sama dengan 200 ditambah 300 sama dengan 500 cm3. Nah, volume total bola besi yang tidak dimasukkan ke dalam tangki adalah 500 cm3. Lalu untuk identifikasi alasan kenapa soal ini kemampuan berpikir matematis, pemecahan masalah matematis, yaitu ada sudah tertera, lalu rubrik penilaiannya sudah tertera. Lalu untuk selanjutnya kemampuan berpikir kritis matematis, yaitu dengan soal jika Fn menyatakan banyaknya faktor positif dari bilangan bulat yang lebih besar dari n akar n, tentukan selisih nilai F 5 akar 2 7 pangkat dikali 7 pangkat 3 dipangkatkan 2 dan F 5 kali 5 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 dipangkatkan 2 dengan penyelesaian sebagai berikut sehingga hasilnya yaitu didapatkan hasilnya itu 0.
Lalu untuk identifikasi dan alasan soal sudah tertera dan rubrik penilaian sudah tertera. Lalu untuk soal selanjutnya, soal ketiga yaitu soal kemampuan matematis dengan soal sebuah kap lampu berbentuk frustum kerucut kap lampu bersurat kerucut dan tanpa alas dan tutup memiliki jari-jari atas 7 cm dan jari-jari bawah 15 cm dan tinggi 20 cm. Hitung luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat kap lampu tersebut. Lalu gunakan V sama dengan 3,14. Untuk penyelesaiannya, garis pelukis atau S sama dengan akar T pangkat 2 ditambah R2 dikurang S1 di pangkat yang 2 sama dengan akar 20 pangkat 2 ditambah 15 dikali 7 pangkat 2 sama dengan akar 400 ditambah 64 sama dengan akar 464. Kita keluarkan akarnya jadi 21,5,4 cm. Untuk selimut frustumnya hasilnya menjadi 1486,38 cm kubik. Jadi bahan yang dibutuhkan yaitu segitu. Lalu untuk identifikasi dan alasan sudah tertera dan rubrik penilaian sudah tertera. Untuk kesimpulan dari makalah ini yaitu makalah ini menegaskan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis khususnya dalam aspek pemecahan masalah, berpikir kritis dan berpikir kreatif merupakan fondasi penting dalam pembelajaran matematika di era modern. Ketiga kemampuan ini tidak hanya memperkuat pemahaman konsep matematika, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global dan perkembangan zaman melalui analisis dan desain soal berbasis HOTS. Siswa diajak untuk berpikir lebih mendalam, logis, dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan matematis yang kontekstual maupun abstrak. Namun demikian, hasil kajian ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa Indonesia sebagaimana tercermin dalam hasil studi internasional seperti TIMSS dan PISA masih tergolong rendah. Hal ini menandakan bahwa pembelajaran matematika di sekolah lebih perlu menekankan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta pemecahan masalah, bukan sekadar berfokus pada hafalan dan prosedur. Dengan demikian diperlukan upaya berkelanjutan untuk menghadapi untuk memperbaiki strategi pembelajaran agar dapat mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang aktif dan adaptif. Lalu untuk sarannya yaitu berdasarkan hasil analisis disarankan agar para guru matematika lebih menerapkan model pembelajaran PBL dan RMI. Jadi guru perlu merancang soal-soal yang tidak hanya menuntut jawaban yang benar, tapi juga mendorong siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menemukan berbagai jawaban alternatif. Dengan demikian, siswa dapat terbiasa dengan berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi berbagai situasi masalah matematika. Lalu selanjutnya, selain itu penting bagi sekolah dan pemangku kebijakan pendidikan untuk menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru terkait pengembangan soal HOTS dan strategi pembelajaran inovatif. Evaluasi pembelajaran sebaiknya tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga memperhatikan proses berpikir siswa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas pembelajaran matematika di Indonesia dapat meningkat, sehingga siswa mampu bersaing dengan di tingkat nasional maupun internasional dengan dibekali kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mumpuni. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada daftar pustaka, lalu ada lampiran-lampiran soal yang telah disampaikan tadi. Oke, baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Hanifah Nurul Sofyani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan makalah saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.